Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan follow Instagram aku @kaktushitamPutih bagi yang belum follow. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke video perempuan yang keempat yang disebutkan dalam sejarah zamannya Nabi Musa. Langsung aja kita masuk ke videonya, cekidot. Nah teman-teman, ketika itu ada seorang perempuan yang dia itu merupakan anak dari syekh dari kota Madian. Dia memiliki seorang saudari yang bernama Laya. Dan nama dia adalah Safura. Nah teman-teman, kita panggil aja Siti Safura ya. Jadi, Siti Safura ini merupakan perempuan yang memiliki rasa malu, dianugerahkan karakter oleh Allah, rasa sopan, yang dia itu nggak kayak gimana-gimana banget. Perempuan yang memang menjaga dirinya, berpendidikan, dan beliau tutur kata yang tegas, tetapi tidak bertele-tele. Pada suatu hari, dalam riwayatnya dikatakan, Siti Safura bersama kakak beliau atau saudarinya beliau itu Laya pergi mengembala. Jadi memang rutinitasnya beliau ini sama kakaknya itu mengembala ternaknya beliau, di mana ayahnya beliau itu kan masih kecil. Ayahnya beliau kan udah tua, jadi tugasnya digantikanlah sama anak-anaknya. Jadi berdua lah orang ini pergi. Jadi setiap hari gitu. Tahu nggak? Setiap hari walaupun pergi mengembala itu, kebiasaan mereka sampai hari itu, kalau misalnya di sana tuh kan di kota Madian itu ada sumur satu, kayak sumber mata air gitu, khusus untuk orang-orang ngambil air dan ngasih air ternak gitu kan. Jadi mereka biasanya ngasih air ternak tapi sampai sore teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena mereka menunggu dulu. Antrian ini kan banyak orang, laki-laki di situ kan, bercampur laki-laki dan perempuan beberapa gitu. Ngantri. Nah mereka nggak mau ke sana dulu, mereka nungguin sampai orang nggak ada, nungguin sampai rombongan-rombongan laki-laki bawa pengembala itu pergi. Jadi akhirnya selalu pulang sore. Mereka nungguinnya tuh kayak di belakang gitu loh, jauh, agak jauh. Dan mereka lucunya, kan kalau namanya ternak, hewan-hewan itu kalau ngelihat udah biasa jalannya ke situ minum air, jadi kalau udah daerah-daerah situ kan langsung ke arah sana. Nah, mereka menghalang-halangi gitu. Menghalang-halangi ternaknya mereka untuk nggak langsung ke sana, tungguin dulu gitu. Mereka juga ikut gitu kan. Jadi suatu ketika Nabi Musa kan lagi jalan-jalan kaki tuh. Karena dari Mesir hijrah ke daerah-daerah antara daerah Palestina gitu, namanya negeri Madian. Nah, itu melihatlah kelakuan adik kakak ini, kan kayak heran gitu, kok mereka nggak membiarkan ternak-ternak mereka untuk pergi ke sana. Padahal ini niatnya mau kasih minum ternak, tapi nggak dikasih lewat ke sana gitu kan. Terus Nabi Musa dengan tegas bertanya, apa maksud kalian begitu, katanya gitu kan. Kemudian mereka menjawab, tapi mereka nggak kayak menjawab ketus ataupun gimana-gimana banget sih. Tegas jawabannya, tapi nggak yang kayak memandang Nabi Musa gitu, nggak. Memang lagi malu-malu. Bukan malu-malu kesemsem ya, karena memang pemalu, nggak mau gimana-gimana banget interaksi dengan laki-laki. Akhirnya mereka menjawab, kami hendak memberi air minum untuk ternak, tapi kami sedang menunggu pengembala-pengembala lainnya pulang dulu, gitu kan. Akhirnya Nabi Musa berinisiatif untuk membawa ternak mereka. Jadi Nabi Musa lah yang menggiring ternak mereka ke sana, karena di sana kan masih ada laki-laki nih. Mereka tunggu di sini, dikasih aja gitu kan, udah dibawa lah ke sana. Terus di sana ada batu yang menghalangi air, sehingga airnya tuh agak sedikit gitu loh teman-teman. Kalau batu itu ibaratnya 10 orang yang ngangkat baru bisa. Tapi selama ini belum ada yang bisa ngangkat itu. Nabi Musa ngangkat, enteng aja. Siti Safura yang ngelihat. Kakaknya nggak perhatian banget ke sana. Jadi Siti Safura memperhatikan kayak, ngapain ya itu? Rupanya batunya berhasil diangkat sama Nabi Musa. Udah, kejadian ini. Setelah dikasih minum, udah puas tuh ternaknya orang Siti Safura, dikembalikan lagi sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa neduh, orang ini pulang. Ceria banget orang ini pulang. Kayak, semangat banget pulang. Karena nggak kesorean. Laya itu nggak kayak ada feeling good gitu, nggak. Tapi Siti Safura ada kayak rasa kagum gitu loh teman-teman. Jarang kan ada orang yang mau nolongin
dan dia itu menyaksikan suatu hal atau suatu peristiwa yang luar biasa gitu. Jadi waktu itu Siti Safura itu masih kayak remaja-remaja kecil-kecil gitulah. Bukan anak-anak, tapi udah remaja gitu. Pas pulang dengan girangnya dia tuh cerita ke ayahnya. Namanya juga anak perempuan ayah gitu kan. Malu-malu di luar, gak mau terlalu heboh, tapi pas pulang baru tuh cerita sama ayahnya. Jadi ceritalah, wahai ayahku, bagaimana kalau kita mempekerjakannya? Sesungguhnya yang bisa kita pekerjakan adalah orang yang kuat dan juga dapat dipercaya, katanya kayak gitu. Terus ayahnya bertanya, apa yang kau ketahui tentang pria tersebut, gitu kan? Terus Siti Safura menceritakan hal yang dia lihat ketika Nabi Musa mengangkat batu. Dia bilang gini, dia bisa mengangkat batu yang sekiranya biasanya diangkat oleh 10 orang, gitu. Ternyata diceritain. Jadi ayahnya mendengar itu kan kayak penasaran, yang mana sih orangnya, gimana sih orangnya gitu kan. Udah akhirnya Siti Safura diperintahkan oleh ayahnya memanggil atau mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Siti Safura datang keluarlah mencari Nabi Musa. Kebetulan kan udah ketemu tuh. Ketika bertemu dengan Nabi Musa itu dari jauh ya, agak-agak jauhan, tapi terdengar apa yang dia bicarakan karena dia gaya bicaranya tuh tegas teman-teman, tapi nggak bertele-tele gitu loh, kayak nggak aku ngomong. Kalau aku ngomong kan bertele-tele. Jadi nggak serius. Jadi teman-teman, dia ngomong, ketika ngomong itu kan jubah bajunya itu agak besar ya, dia agak jauhan sama Nabi Musa. Ini aku peragain dari bayang-bayang aku yang aku bacain ceritanya. Jadi dia ngomongnya kayak gini, ditutupin dengan jubah bajunya itu loh, lengan bajunya itu. Mau ngomong sama Nabi Musa dia nggak ngelihat gitu, langsung disampaikanlah amanah ayahnya untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumah gitu kan. Nabi Musa pun menyetujuinya. Jadi kan pertama-tama setelah ngomong itu, ketika tahu Nabi Musa menyetujuinya, dia langsung jalan ke depan kan. Nabi Musa jalan ke belakang. Dan jarak tempuh mereka untuk datang ke rumahnya Siti Safura itu sekitar 3 mil. Jadi ibaratnya kalau dalam sejarah-sejarah dikatakan bahwa 3 mil untuk menempuh perjalanan itu cukuplah untuk terfitnah. Tapi mereka berdua ini kan adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika Nabi Musa yang jalan di belakang nih, kepikiran tuh Nabi Musa, nih kalau aku di belakang nanti takutnya terfitnah gitu, takutnya ada setan atau iblis yang menggoda atau gimana. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Siti Safura, berjalanlah di belakangku, kayak gitu. Nanti kalau seandainya aku salah jalan ataupun arah perjalananku itu agak udah jauh dari yang seharusnya kita jalan, lempari aku dengan batu. Bukan dengan batu besar ya, bukan kenceng kayak gini. Pakai kerikil teman-teman. Jangan ngebayangin kayak ngelempar pakai batu segini, debuk gitu. Oh! Enggak, pakai kerikil gitu kan. Udah. Jadi berjalanlah Nabi Musa ke depan, Siti Safura ke belakang. Jadi mereka itu selama perjalanan itu diem pakai batu doang. Kemudian pas nunjukin arah ya udah kayak gitu. Pokoknya sampai ke rumah nggak ada yang kayak ngobrol apa gitu, nggak. Diem aja. Udah sampai rumah lah. Ketika sampainya di rumah Siti Safura, ayahnya Siti Safura, walaupun ini kan pria asing nih, tapi menyambutnya dengan sangat-sangat ramah gitu ya teman-teman. Karena menurut dia itu tamunya ini adalah seseorang yang terhormat. Jadi disitulah ayah Siti Safura melihat siapa sosok laki-laki yang diagung-agungkan oleh anaknya ini gitu kan. Pas sudah lihat ya udah akhirnya dipersilahkan masuk dan duduk berbincang-bincang lah ayahnya Siti Safura dengan Nabi Musa. Setelah diceritakan oleh Nabi Musa bagaimana perjalanan beliau sehingga beliau sampai ke sini, bagaimana keadaan di kota Mesir, makanya beliau melakukan hijrah keluar daerah gitu kan. Akhirnya ayahnya Siti Safura itu terkagum-kagum gitu juga sama Nabi Musa. Kemudian ditawarkanlah Nabi Musa itu makan, dihidangkanlah makanan gitu kan. Nabi Musa menolaknya karena Nabi Musa bilang gini, kalau seandainya ini imbalan untuk aku memberikan minum, aku tidak mengharapkan imbalan apapun atas memberi minum hewan ternakmu gitu kan. Kemudian ayahnya Siti Safura berkata, ini bukan imbalan atas pemberian air ataupun upah dari kamu memberi air hewan ternak kami gitu, tapi ini adalah memuliakan tamu. Jadi ini kami menjamu untuk tamu kami gitu kan. Terus Nabi Musa memakannya. Jadi dari situ juga rasa kagumnya ayah Siti
Siti Safura semakin bertambah, kayak attitude-nya Nabi Musa itu bagus gitu kan. Kemudian udah tuh, setelah makan, berbincang-bincang lagi orang ini. Kemudian ayah Siti Safura mengatakan begini, sungguh aku ingin menikahkan kamu dengan anakku atas dasar kamu harus bekerja denganku selama 8 tahun, dan jika engkau menggenapkannya 10 tahun itu adalah kebaikan darimu, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang baik gitu kan. Maksudnya dia bakalan nepati janjinya gitu, ayahnya Siti Safura. Terus udah, akhirnya Nabi Musa menyetujuinya. Nabi Musa tinggallah di sana menikah dengan Siti Safura, akhirnya mereka memiliki anak. Gitu teman-teman ceritanya tentang Siti Safura yang pemalu-pemalu dan juga terjaga. Oke teman-teman, sekiranya apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Bantu komen di komentar ya, semoga bermanfaat. Silahkan nonton video-video selanjutnya dari aku. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Follow Instagram aku @kaktushitamputih. Oke, terima kasih udah nonton. Dadah, assalamualaikum.